Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Muhammad Amin, jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Dato Karma Palu. Dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pengambilan Keputusan, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara pengambilan keputusan yang baik dan benar. Konsep sistem pendukung keputusan atau SPK (Design Support System) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael George Morton dengan istilah manajemen desain sistem. Sistem tersebut adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Karakteristik dalam proses pengambilan keputusan yang efektif. Pertama, fokus pada hal yang penting. Kedua, logis dan konsisten. Ketiga, mengakui pemikiran subjektif dan objektif dan mengkombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. Keempat, membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. 5. Mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. B. Pengambilan keputusan dalam manajemen. Dalam sepanjang hidupnya, manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan atau alternatif dan pengambilan keputusan. Matlin mengatakan pada tahun 1998 menyatakan bahwa situasi pengambilan keputusan yang dihadapi seseorang akan mempengaruhi keberhasilan suatu pengambilan keputusan. Setelah seseorang berada dalam situasi pengambilan keputusan, maka selanjutnya dia akan melakukan tindakan untuk menganalisa, melakukan prediksi, dan menjatuhkan pilihan terhadap alternatif yang ada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keluarnya keputusan berdasarkan pada dua aspek. Yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan dan kepribadian. Aspek eksternal meliputi kultur, pengaruh orang lain. Dalam analisis Aroba ada 5 yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi. 2. Tingkat pendidikan. 3. Personality. 4. Coping. Dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan permasalahan proses adaptasi dan kultur. Dan 5 itu adalah kultur. Selain itu, antara satu orang pemimpin dengan pemimpin yang lain itu punya kreativitas berbeda dalam pengambilan keputusan, sehingga akan terlihat bentuk dan cara sendiri-sendiri dalam menentukan sikap keputusan. Dan C. Tahapan dalam manajemen strategis. 1. Formulasi strategis termaksud mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. 2. Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga
Strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. Melaksanakan strategi berarti memobilisasi karyawan. Yang ketiga itu evaluasi strategi adalah tahapan final dalam manajemen strategis. 3 aktivitas dasar evaluasi adalah meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategis saat ini, mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif. Bagian D, istilah penting dalam manajemen strategis. Keunggulan kompetitif yang berdasarkan terminologi berarti sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan sangat baik oleh sebuah perusahaan dibandingkan dengan persaingan. Perusahaan harus berusaha untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan secara terus-menerus beradaptasi dengan tren, kejadian eksternal, serta kemampuan kompetisi dan sumber daya internal, dan dengan secara efektif memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi yang mengambil keuntungan dari faktor-faktor tersebut. Penyusunan strategis adalah individu yang paling bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan organisasi. Para penyusun strategi membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi. Artinya itu seperti penyampaian visi dan misi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal dan masuk pada kebijakan. Kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan tahunan. Kebijakan mencakup pedoman, peraturan, dan prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengambil keputusan dan memberi jawaban atas situasi rutin dan berulang. Kebijakan memungkinkan adanya konsistensi dan koordinasi di dalam dan di antara departemen. Manfaat manajemen strategis. Manfaat finansial. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi lain yang tidak menggunakan. Perusahaan dengan kinerja tinggi tampaknya membuat keputusan yang dilatar belakangi informasi yang lengkap dengan antisipasi yang baik tentang konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Manfaat non finansial. Manajemen strategis menawarkan manfaat lainnya seperti meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi keengganan untuk berubah, pengertian yang lebih baik atas hubungan antara kinerja dan penghargaan. Mungkin apabila ada kata-kata saya yang salah, itu berasal dari saya. Mungkin cuma cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.